Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kelas 8, Ibu akan membahas bab 2 yaitu tentang koordinat kartesius. Poin pertama yang dibahas adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini Ibu sudah menggambarkan bidang koordinat kartesius. Ini adalah bidang koordinat kartesius. Nah, coba kalian pahami dulu. Nah, di bidang koordinat kartesius itu ada dua sumbu, yaitu sumbu yang horizontal disebut sumbu X, dan sumbu yang vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Ini pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y ini disebut titik 0,0, titik pangkalnya. Nah, sumbu X ini disebut juga dengan absis, sedangkan sumbu Y ini disebut dengan ordinat. Sumbu X ada dua, positif dan juga negatif. Jadi dari 0 ke kanan disebutnya sumbu X positif, sedangkan dari 0 ke kiri disebutnya sumbu X negatif. Nah, begitu pula dengan sumbu Y. Dari 0 ke atas disebutnya sumbu Y positif, dari 0 ke atas disebutnya sumbu Y positif, dari 0 ke bawah disebutnya sumbu Y negatif. Nah, bidang koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kuadran 1 itu adalah nilai X dan Y-nya adalah positif. Lihat nih, angkanya positif semua. X-nya positif, Y-nya juga positif. Untuk kuadran 2, dia X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 itu semuanya negatif. Jadi X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Paham ya? Di sini ada beberapa titik, ada 4 titik yang menempati setiap kuadran. Nah, coba kalian lihat catatannya. Jadi penulisan letak titik pada bidang koordinat kartesius itu adalah X dan Y. Karena di sini ada dua sumbu, yaitu X dan Y. Yang dibalik, jadi penulisannya itu X dulu baru Y. Nah, untuk lebih memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal dengan memperhatikan bidang koordinat kartesius di atas. Nah, tentukan posisi titik A, B, C, dan D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kalian perhatikan jawabannya. Lihat. Yang pertama kita bahas adalah titik A ini. Titik A ini bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Lihat jawabannya. Posisi titik A berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Nah, koordinat titik A dapat ditulis A 2,3. Kalian paham nggak? Lihat nih. Titik A ini, lihat ini 2 ya. Kan ini 2,3 ditulisnya. Jadi titik A ini berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ini kan 2 satuan tuh dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Nih penyelesaiannya ini ya. Kemudian posisi titik B. Posisi titik B ini berarti posisi titik B berjarak 3 satuan. Nah, 3 satuan terhadap sumbu Y. Dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. 2 satuan terhadap sumbu X. Koordinat titik B dapat ditulis B min 3,2. Lihat ya, min 3,2. Benar ya. Kemudian koordinat titik C. C ini lihat. Kita lihat jawabannya. Posisi titik C berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Lihat, ini kan 4 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 3 satuan. 3 satuan dari sumbu X. Dari sumbu X. Koordinat titik C dapat ditulis C min 4, min 3. Bener kan? Min 4, min 3. Jadi kita yang ditulis adalah X-nya dulu baru Y-nya. Yang terakhir adalah koordinat titik D. Lihat, koordinatnya adalah 4, min 2. Posisinya. Posisi titik D berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y, 4 satuan terhadap sumbu Y, dan 2 satuan nih, 2 satuan, dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Jadi 2 satuan terhadap sumbu X.
Nah, koordinat titik D dapat ditulis D 4,-2. Cukup sekian penjelasan dari Ibu terkait posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semoga kalian paham. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.